Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naysila Novianti. Di sini saya akan menjelaskan terkait kebijakan publik merupakan inti dari administrasi pembangunan karena setiap tindakan pemerintah selalu berawal dari kebijakan yang dirancang secara rasional dan sistematis. Dalam praktik pemerintahan, kebijakan menjadi landasan utama yang menentukan arah, tujuan, serta cara pemerintah bertindak dalam menyelesaikan berbagai persoalan publik. Tanpa adanya kebijakan yang jelas dan terarah, penyelenggaraan pemerintahan akan berjalan tanpa koordinasi yang baik dan berpotensi menimbulkan ketidakefisienan. Oleh karena itu, kebijakan publik tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan, karena melalui kebijakan inilah pemerintah menerjemahkan visi dan tujuan negara ke dalam tindakan nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam kajian administrasi publik, kebijakan tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis atau perundang-undangan semata, tetapi sebagai pedoman bertindak yang menghubungkan tujuan negara dengan langkah-langkah operasional yang konkret. Kebijakan menjadi jembatan antara cita-cita normatif yang bersifat abstrak dengan pelaksanaan teknis di lapangan. Dr. Appleby menyebut kebijakan sebagai jantung dan jiwa administrasi pembangunan karena dari kebijakan inilah seluruh aktivitas pemerintahan bermula, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Pernyataan ini menegaskan bahwa keberhasilan atau kegagalan suatu pemerintahan sangat ditentukan oleh kualitas kebijakan yang dihasilkan dan bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan. Tanpa kebijakan yang jelas, arah pembangunan akan kehilangan fokus dan sulit mencapai tujuan yang diharapkan. Pembangunan dapat berjalan tidak merata, program pemerintah menjadi tumpang tindih, dan sumber daya negara berisiko digunakan secara tidak optimal. Selain itu, kebijakan yang lemah juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh sebab itu, kebijakan publik harus dirancang secara matang, berbasis pada data dan analisis yang kuat, serta mempertimbangkan dampak jangka pendek maupun jangka panjang bagi masyarakat. Makna kebijakan publik bersifat multidisipliner karena menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dalam ilmu politik, kebijakan publik berkaitan erat dengan urusan luar negeri, pertahanan negara, keamanan nasional, serta perlindungan kebebasan sipil. Kebijakan dalam bidang ini menentukan posisi negara di tingkat internasional sekaligus menjamin hak-hak dasar warga negara. Dari perspektif ekonomi, kebijakan publik mencakup pengaturan fiskal, perpajakan, ketenagakerjaan, pertanian, industri, serta upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional. Kebijakan ekonomi yang tepat dapat mendorong pertumbuhan, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja, sedangkan kebijakan yang keliru justru dapat memperlebar ketimpangan sosial. Sementara itu, dari sudut pandang sosiologi dan psikologi, kebijakan publik dipahami sebagai instrumen untuk menangani berbagai persoalan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, pendidikan, kesehatan, dan keadilan sosial. Kebijakan di bidang ini tidak hanya berorientasi pada angka atau target administratif, tetapi juga menyangkut perubahan perilaku, nilai, dan kesejahteraan masyarakat. Di era modern, perkembangan teknologi dan ilmu alam juga semakin memengaruhi kebijakan publik, terutama dalam bidang inovasi, energi terbarukan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Pemerintah dituntut untuk mampu merespons kemajuan teknologi agar kebijakan yang dihasilkan tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan zaman. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak dapat dibuat secara sempit atau parsial. Kebijakan harus mempertimbangkan keterkaitan antara dimensi sosial, politik, ekonomi, dan teknologi secara menyeluruh. Kebijakan yang hanya fokus pada satu aspek tanpa memperhatikan aspek lainnya berpotensi menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Oleh karena itu, perumusan kebijakan publik menuntut pendekatan yang komprehensif dan lintas sektor agar mampu menjawab permasalahan masyarakat secara efektif. Kebijakan publik pada dasarnya bukanlah hasil keputusan individu, melainkan produk kerjasama berbagai aktor yang memiliki peran dan kepentingan masing-masing.
Aktor-aktor tersebut meliputi menteri, anggota parlemen, birokrat, politisi, kelompok kepentingan, serta tenaga profesional dan ahli di bidang tertentu. Proses pembentukan kebijakan bersifat kompleks dan dinamis karena harus menyeimbangkan kepentingan yang seringkali berbeda bahkan bertentangan. Selain itu, kebijakan publik juga merupakan proses yang berkelanjutan, karena kebijakan yang telah ditetapkan masih dapat dievaluasi, direvisi, atau disesuaikan dengan kondisi baru. Kebijakan publik juga bersifat fleksibel dan dapat berubah mengikuti perkembangan sosial, politik, dan ekonomi. Dalam implementasinya, kebijakan publik memiliki sejumlah implikasi penting yang menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu program pemerintah. Setiap kebijakan harus memiliki tujuan yang jelas agar arah pelaksanaannya dapat dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat. Tujuan tersebut tidak hanya bersifat normatif atau ideal, tetapi harus diterjemahkan ke dalam tindakan nyata yang dapat dilaksanakan di lapangan. Kebijakan publik pada hakikat mencerminkan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, bukan sekadar apa yang direncanakan atau dinyatakan secara formal. Oleh karena itu, kebijakan selalu membawa konsekuensi yang nyata bagi masyarakat, baik dalam bentuk dampak positif seperti peningkatan kesejahteraan, maupun dampak negatif seperti ketimpangan atau masalah baru yang tidak terduga. Selain berorientasi pada tindakan, kebijakan publik juga bersifat berwibawa karena memiliki dasar hukum yang mengikat. Sifat kewibawaan ini membuat kebijakan memiliki kekuatan memaksa atau kursif, sehingga harus dipatuhi oleh seluruh warga negara dan aparatur pemerintah. Tanpa dasar hukum yang kuat, kebijakan akan sulit dilaksanakan dan rawan diabaikan. Oleh sebab itu, kebijakan publik umumnya dituangkan dalam bentuk peraturan tertulis, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, maupun kebijakan administratif lainnya. Perumusan yang jelas dan tertulis sangat penting agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, sehingga kebijakan dapat dilaksanakan secara konsisten dan adil oleh aparat pelaksana maupun dipahami dengan baik oleh masyarakat. Agar kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif, perumusan kebijakan publik membutuhkan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya. Informasi ini menjadi dasar bagi pengambil keputusan dalam menentukan arah kebijakan yang rasional dan tepat sasaran. Tanpa informasi yang memadai, kebijakan berisiko bersifat reaktif, dibuat hanya sebagai respons jangka pendek terhadap tekanan politik atau situasi darurat, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang. Oleh karena itu, pengumpulan data dan informasi menjadi tahap krusial dalam proses perumusan kebijakan publik. Sumber informasi dalam perumusan kebijakan dapat berasal dari internal maupun eksternal pemerintah. Sumber internal mencakup laporan, catatan administrasi, serta data keuangan yang disusun oleh masing-masing departemen atau lembaga pemerintah. Data internal ini memberikan gambaran mengenai kondisi birokrasi, capaian program sebelumnya, serta kemampuan sumber daya yang dimiliki pemerintah. Namun demikian, data internal seringkali memiliki keterbatasan atau bias tertentu, sehingga perlu dilengkapi dengan informasi dari luar pemerintah. Sumber eksternal menjadi pelengkap penting dalam perumusan kebijakan publik. Pemerintah kerap menjalin kerjasama dengan lembaga swasta, asosiasi profesional, serikat pekerja, lembaga penelitian, dan organisasi masyarakat sipil untuk memperoleh sudut pandang yang lebih objektif dan beragam. Melalui keterlibatan pihak eksternal, pemerintah dapat memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara lebih komprehensif. Selain itu, investigasi khusus melalui pembentukan komisi atau lembaga independen sering dilakukan untuk mengkaji isu-isu strategis secara mendalam. Penelitian dan survei juga digunakan untuk mengukur kondisi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berdasarkan asumsi, tetapi didukung oleh bukti empiris. Berdasarkan ruang lingkup dan tujuannya, kebijakan publik dapat dibedakan ke dalam berbagai jenis.
Kebijakan ideologis bersumber dari dasar negara atau konstitusi dan mencerminkan pandangan hidup serta arah ideologi suatu pemerintahan. Kebijakan jenis ini biasanya bersifat fundamental dan menjadi landasan bagi kebijakan-kebijakan lainnya. Sementara itu, kebijakan ekonomi makro bersifat lebih teknis dan mencakup pengaturan fiskal, moneter, perbankan, serta produksi nasional. Kebijakan ekonomi makro memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mengarahkan pertumbuhan nasional. Selain itu, terdapat kebijakan pembangunan yang berfokus pada peningkatan kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat. Kebijakan ini bertujuan mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara luas. Kebijakan sektoral, di sisi lain, diarahkan pada bidang tertentu seperti pertanian, pertahanan, pendidikan, kesehatan, dan teknologi, sesuai dengan kebutuhan dan prioritas nasional. Di samping itu, kebijakan publik juga mencakup kebijakan regulasi yang mengatur perilaku masyarakat, kebijakan distributif yang memberikan manfaat langsung kepada kelompok tertentu, kebijakan redistributif yang bertujuan mengurangi ketimpangan, serta kebijakan tersirat yang muncul ketika tidak ada aturan tertulis namun keputusan tetap harus diambil berdasarkan semangat kebijakan yang ada. Dalam proses pembuatan kebijakan publik, peran lembaga negara sangat menentukan karena kebijakan lahir melalui mekanisme kelembagaan yang melibatkan berbagai aktor dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. Lembaga negara menjadi ruang formal tempat gagasan kebijakan dirumuskan, dibahas, dan diputuskan. Interaksi antar lembaga inilah yang menentukan kualitas kebijakan publik, apakah mampu menjawab kebutuhan masyarakat atau justru menimbulkan persoalan baru dalam implementasinya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap peran lembaga negara menjadi penting untuk memahami bagaimana kebijakan publik dibentuk dan dijalankan. Eksekutif, khususnya kabinet, berperan sebagai penggerak utama dalam perumusan kebijakan negara. Kabinet menetapkan arah dan prioritas pemerintahan serta mengoordinasikan berbagai kementerian agar kebijakan berjalan selaras dengan visi pemerintah. Untuk meningkatkan efektivitas, Kabinet membentuk subkomite atau panitia khusus yang menangani isu tertentu secara lebih fokus dan teknis, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih matang dan terintegrasi. Peran eksekutif ini sangat krusial mengingat kompleksitas permasalahan publik yang membutuhkan koordinasi lintas sektor. Selain eksekutif, birokrasi memiliki peran penting sebagai pelaksana sekaligus pendukung perumusan kebijakan. Birokrasi menyediakan data, analisis, dan nasihat kepada pengambil keputusan politik, serta menyusun aturan pelaksana agar kebijakan dapat diterapkan secara operasional di lapangan. Sebagai penghubung antara keputusan politik dan pelaksanaan nyata, kualitas birokrasi sangat menentukan keberhasilan kebijakan publik. Birokrasi yang profesional dan berintegritas akan mendukung efektivitas kebijakan, sementara birokrasi yang lemah dapat menjadi hambatan utama. Di sisi lain, lembaga legislatif berperan sebagai pembuat undang-undang dan pengawas kebijakan publik. Melalui fungsi legislasi dan pengawasan, legislatif memastikan kebijakan pemerintah memiliki dasar hukum yang kuat serta tetap berpihak pada kepentingan rakyat. Mekanisme seperti debat, mosi, resolusi, pengendalian anggaran, dan sesi pertanyaan kepada pemerintah digunakan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas kebijakan. Analisis kebijakan publik menjadi tahap penting untuk menilai dampak kebijakan terhadap masyarakat. Banyak kebijakan gagal bukan karena tujuan yang keliru, melainkan akibat lemahnya implementasi, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan minimnya komitmen politik. Hal ini terlihat dalam studi kasus seperti Kartu Indonesia Pintar dan Dana Desa, yang menunjukkan perbedaan interpretasi kebijakan, ketimpangan akses, serta keterbatasan kapasitas pelaksana. Oleh karena itu, kebijakan publik harus dirumuskan secara rasional, dilaksanakan secara konsisten, dan dievaluasi secara berkelanjutan. Pemimpin yang baik adalah mereka yang bertanggung jawab, lebih banyak mendengar aspirasi masyarakat,
dan lebih banyak bertindak daripada sekadar berjanji demi terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial. Sebagai kesimpulan, kebijakan publik merupakan inti dari administrasi pembangunan karena menjadi dasar bagi seluruh tindakan dan keputusan pemerintah dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebijakan publik tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis, tetapi sebagai pedoman bertindak yang menghubungkan tujuan negara dengan pelaksanaan nyata di lapangan. Proses perumusan kebijakan melibatkan berbagai aktor dan lembaga negara, seperti eksekutif, birokrasi, dan legislatif, yang masing-masing memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan dirancang secara rasional, berbasis data, dan berpihak pada kepentingan publik. Keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh kualitas implementasi, koordinasi antar lembaga, serta komitmen politik untuk melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan secara berkelanjutan. Melalui pemahaman terhadap implikasi, jenis, serta proses analisis kebijakan publik, dapat disadari bahwa kebijakan yang baik bukan hanya kebijakan yang dirumuskan dengan tujuan yang jelas, tetapi juga kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Berbagai studi kasus menunjukkan bahwa kebijakan seringkali menghadapi tantangan dalam implementasi, sehingga diperlukan evaluasi yang terus-menerus, keterbukaan, serta partisipasi masyarakat agar kebijakan publik benar-benar memberi